gunnah, idgham bila gunnah. Ya tetap. Dan kita sudah belajar hukum. Sekarang kita review dulu kembali apa itu idgham Mbak Katri. Bukan kalau apa ya sebenarnya? Korting. Buka. Umur evaluasi. Membalik, mengganti bunyi non sukun atau tanwin. Bunyi membalik, mengganti huruf non sukun atau tanwin menjadi bunyi mim sukun ketika bertemu huruf ba disertai dengung selama 2 harokat. Terus idgham halqi umurun menjelaskan bunyi nun sukun atau tanwin ketika bertemu huruf halqi yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ba. Baca? Jelas ya. Baca jelas. Idgham bi hunna apa bu ummi? Apa idgham bi hunna? Memasukkan bunyi non sukun dan tanwin ketika bertemu dengan salah bihunah. Bihunna. Bihunah. Bertemu dengan huruf ya nun min wawu Atau yang dan masuk sertai idgham bila hunna apa Mbak Tica? Memasukkan bunyi non sukun atau tanwin bila bertemu dengan huruf lam dan ro tanpa disertai dengan mim. Oke, buat hukumnya. Sekarang kita masuk ke hukum selanjutnya yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa itu artinya samar, hakiki itu yang sebenarnya. Maksudnya apa? Menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin bila bertemu huruf 15. Jadi bertemu hurufnya 15. Apa saja? Ya ini sisanya dari hukum idgham halqi sampai iqlab. Ta belum ada kan? Terus ta, ba, ta kalau diurutkan. Iqlab sudah. Ta, sa, ja, urutkan saja. Ta, ta, da, za, gitu. Ro sudah ada kan? Za, sa, sya, so, do, to, go. A sudah ada, lo sudah ada, fa, to, ka, la, udah 14 saya kurang 1 fa ya. Itu ya, jadi idgham halqi itu sisanya dari huruf hijaiyah dari idgham halqi sampai iqlab. Kalau mau menghafalkan ya tadi sisanya si a sudah ada, ba sudah ada, jadi ta, sa, ja, ha sudah ada, da, za, za, sa, sya, so, do, to, go, a sudah ada, go, fa, to, ka. Ya pas 15. Jadi kalau dengan bingung-bingung menghafalkan 15 hurufnya, yang penting 4 hukumnya 4 hukumnya hafal. Kalau idgham halqi hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Kalau idgham bi gunnah yanmu, kalau idgham bila gunnah Lam ro, kalau iqlab ba. Kalau mau pengen menghafalkan lagi, itu di situ ada syair atau nazom. Saya tidak hafal terus terang. Dulu pelajaran di pondok saya tidak hafal itu. Jadi itu nazom. Seperti saya dinyanyiin itu loh. Itu yang dinyanyiin saya sebenarnya tidak hafal. Dulu pas di pondok hafal, saya ini sudah hafal. Menurut saya tambah susah menurut saya gitu. Jadi ketika saya mengajar itu, kalau kita pakai nazom itu ternyata tambah susah. Mudahnya itu tadi, ketika jalan hafal hukumnya idgham halqi sama iqlab, jadi sisanya huruf hijaiyahnya miliknya ikhfa hakiki. Nah, itu kan nazomnya itu sirda, kana, kam, jada, syaksun, qad sama. Diambil yang depan-depan, sod, za, sa, ka, ja, sya, ko, sa. Diambil yang depan-depannya itu kalau pakai nazom. Tapi saya tidak hafal Bu, terus terang. Dulu waktu di pondok saya hafal kan enggak. Susah menurut saya hafalan pakai nazom itu.
Parang nonton ini. Kalau disuruh pilih nggih, hafalan Quran apa hafalan Imriti? Saya suruh milih hafalan Al-Quran. Karena kalau hafalan Nazm itu jadi dulu kalau di pondok saya kan ada hafalan Jurumiyah, ada hafalan Nahwu, Imriti, Alfiyah. Itu kalau saya suruh milih, saya milih hafalan Al-Quran. Kenapa? Karena itu nazamnya kan bukan nazamnya itu untuk pembelajaran. Kayak kimia ngapalin itu loh, saya malah nggak bisa. Wah, saya dulu itu mau nggak naik kelas 4 itu hafalan Imriti karena susah ngapalin nazam itu. Jadi tidak familiar. Al-Quran insya Allah kan bahasanya kayak rumus gitu ya semua. Iya, itu kalau cara kimia, fisika, ini rumus iki lho, kowe pokoknya pengen ngapalne iki rumusnya iki. Tapi menurut saya kok malah susah menurut saya. Tapi enggak keluar ini Bu, enggak keluar ini cuma dikatakan bahwasanya ada salah. Ini ada saudara Zakaria. Jadi ini nazam tahu ya nazamnya, maksudnya ya sekian gila, dia tidak keluar, dia tidak keluar, ini ada nadanya, saya lupa nadanya. Sita sana, gitu loh. Pokoknya ini pakai nada. Nanti kalau dengan pelajaran tajwid di kitab itu ada ini nadanya. Tapi kalau ujian suruh nyebutin 15 ini enggak. Tapi berapa gitu ya? Ini sebenarnya itu kemarin nyampu Pak Ustadz, kita waktu pembuatan buku ini harus kasih nazam ya biar ngerti us. Nah kan mas lali yang nyanyinya piye, kan ini nyanyi. Jadi bukan nazam itu kita itu mudah menghafalkan pakai nazam itu pakai nada. Jadi pakai nyanyian. Pokok sholawat apa, pakai sholawat ini diganti nadanya, sholawat itu diganti nada ini. Oh, oke. Kalau mau nyanyi nanti belajar sama Bu Endang sama Bu Umi. Kalau saya lupa terus terang nadanya. Itu ya. Terus itu pembagian info hakiki dikelompokkan 3 golongan. Kemarin waktu di tasnya 3, kan saya pernah bilang, Bu nanti contohkan saya, ada yang bunyi en, ada yang bunyi ada yang samar. Nah itu tadi. Kenapa? Ini ada 3 kelompok. Jadi ada huruf yang makhrajnya dekat dengan nun tanwin, ada yang jauh, ada yang sedang-sedang, ya enggak dekat juga jauh. Nah ini loh. Pertama, kelompok huruf yang makhrajnya dekat dengan nun sukun itu ada 3. Ta, dal, sama to. Nah, ketika ada nun sukun dan tanwin, ketemu 3 huruf ini, itu cara mendengungkannya, cara menyamarkannya itu kelihatan enya. Min dunillahi yantiquna mandassaha, seperti itu. Mana kan ada yang tahu ya saya yang n-nya jelas. Kenapa? Karena itu makhrajnya dekat dengan nun sukun dan tanwin. Jadi kalau jangan menjumpai nun sukun dan tanwin bertemu dal, ta, to, nah itu cara menyamarkannya itu nampak nunnya. Nah, nampak nunnya. Jadi bukan mintah, bukan ming, tapi min. Itu cara makhraj sesuai dengan makhrajul hurufnya nggih. Ini sesuai dengan makhrajul hurufnya seperti itu. Nanti ada prakteknya. Terus yang kedua, kelompok huruf yang makhrajnya jauh dari nun sukun dan tanwin. Maksudnya paham toh? Ketika menemui itu loh, nun sukun dan tanwin menemui 15 huruf itu sebenarnya ada cara membacanya. Memang yang sudah kebiasaan merubahnya agak susah karena sudah terbiasa. Tapi insya Allah bisa butuh proses. Tadi mau merubah. Kalau ada nun sukun dan tanwin ketemu kaf dan kof dan kaf, itu dia akan agak jauh. Jadi nampak eng-nya. Nah, eng-nya nampak. Jadi eng-nya nampak. Qauming. Eng-nya nampak. Qauming. Kalau ketemu qaf sama kaf, nah itu cara menyamarkannya itu eng-nya nampak. Tapi kalau ketemu dal, ta, to itu n-nya nampak. Tapi kalau qaf sama kaf itu eng-nya nampak. Kenapa? Karena makhrajnya jauh dari nun sama tanwin. Jadi eng-nya nampak. Nah, kelompok yang ketiga ini yang paling susah
dia tidak dia tidak samar, jadi seperti berengeng. Contohnya min syarri ma khalaq, surat Al-Falaq itu nggih, bukan min syarri, sebenarnya bukan min, tapi dia samar. Jadi di antara sama min di tengah-tengah, min syarri ma khalaq wa min syarri, itu cara membunyikan, sebenarnya cara membunyikan makhraj nun sukun dan tanwin ketemu huruf ikhfa hakiki. Oke. Hasilnya ini penjelasannya cuma singkat, nun sukun menyamakan bunyi nun sukun dan tanwin ketemu huruf 15. Yang susah itu cara membunyikan bunyi samarnya. Tetapi insya Allah nanti ini jenengan ada keringanan, karena kadang-kadang kalau sudah terbiasa itu untuk merubah menjadi itu memang susah, butuh proses, nggak sebulan 2 bulan, karena harus membiasakan. Oke, jadi dulu yang pernah kelas 3 biar tahu kenapa kok ada yang ada yang berengeng, itu tadi karena letak tempatnya ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang sedang, juga jauh, juga dekat. Itu yang membedakan bunyi ikhfatnya, yang membedakan bunyi samarnya. Yuk contoh. Saya kasih contoh dulu ya, nanti bersama-sama ya, biar tambah mantap nanti cara melafazkannya. Kalau mau dirubah, monggo, masih ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Min tahtihal anharu. Aduh, tadi suruh ngerekam. Kalau Mbak Isma, ya lari saya tuh. Kalau kamu setelah nanti benar orang itu. Min tahtihal anharu. 1, 2, 3. Min tahtihal anharu. Wakof enggak? Iya, wakof. Anhar. Ulangi 1, 2, 3. Min tahtihal anhar. Khaba man dassaha. Khaba man dassaha. Hada yaumu la yantiqun. Hadza yaumu la yantiqun. Ahwa qaumin qad dhallu. Ahwa qaumin qad dhallu. Ulqiya ilayya kitabun karim. Ulqiya ilayya kitabun karim. Faman thaqulat mawazinuh. Faman thaqulat mawazinuh. Fiha 'ainun jariyah. Fiha 'ainun jariyah. Yatiman dha maqrabah. Yatiman dha maqrabah. Rabbi anzilni munzala. Rabbi anzilni munzala. Hijaratan min sijil. Hijaratan min sijil. Sab'an shidada. Sab'an shidada. Fa'idha faragta fansab. Fa'idha faragta fansab. Min sijilin mandud. Min sijilin mandud. Illa mira'an zahira.
ظاهرا أو انفروا جميعا Coba dari atas sampai bawah bersama-sama 1, 2, 3 Min tahtihal anhar khaba man dassaha hadza yawmu la yantiqun ahwa qaumin qad dallu ulqiya ilayya kitabun karim faman sakulat mawazinu fiha ainun jariyah yatiman dza maqrabah rabbi anzilni munzala hijaratan min sijil sab'an shidada fa idza faraghta fansab min sijilin mamdud illa mira'an dhahira awin firu jami'a. Jelas nggih untuk info hakiki dari Bu Nurun diuraikan mana minta info hakiki ya, terus Mbak Bu Nurun info hakiki mana ya, terusnya Mbak lagi yang tipu yang si min qad Karim ya Bung Karim Mangsa nggih Munja Mangga ayat keberapa yang baru dari ketiga pojok kiri Mangga Alzi min si. Munzi dua. ada dua Munza. iya Alzi sama Munza Oh ya. Min si. ya Amshi Fangso Fangdu Anggo Awil firu Fi sudah jelas ya Pak Hakiki. Yang penting jangan hafal hurufnya. Langsung ke tanwin bertemu huruf 15. Cara membacanya bisa dipelajari sedikit-sedikit bisa dirubah. Jelas untuk Pak Hakiki. Saya tambah lagi idhar wajib. Idhar itu artinya jelas, wajib yang mana wajib dibaca jelas. Menjelaskan bunyi nusukun ketika nusukun tok nggih, tidak pakai tanwin. Ini tanwinnya sudah selesai. Ya, sekarang masuk ke selanjutnya menjelaskan bunyi nusukun ketika bertemu salah satu huruf ya dan wawu dalam satu kata. Ini bedanya dengan idgham bi gunnah nggih. Lah idgham wajib itu dalam satu kata. Bertemunya hanya dengan nun, bertemu dengan wawu dan ya dalam satu kata. Itu idgham wajib. Dan di dalam Al-Quran hanya ada 4 kata: dunya, sinwa, kinwa, dunya. Hanya 4 kata itu. 4 apa? Kalimat.
4 kata ya. 4 kata. Oke. Jadi kalau yang lainnya kan tadi nun sukun ketemu ini kan banyak hukumnya. Kalau di idhar wajib hanya 4 itu saja di dalam Al-Qur'an. Bunya, sinwa, kinwa, dunya. Hanya 4 itu saja yang dinamakan idhar wajib. Dunya, bunya, sinwa, kinwa. Hanya 4 itu saja. Yang selain 4 itu bukan idhar wajib. Oke. 4 idhar wajib itu hanya 4 itu saja. Menjelaskan bunyi sukun ketika bertemu ini warnanya sama kayak dari mana Pak Tika? Sudah kan ya? Oh, barusan ini bulan sebelum ini. Aku nggak ikut puasa deh. Nah ya, jelas ya. Idhar wajib itu hanya 4 itu saja. Selain itu bukan idhar wajib. Dunya, bunya, sinwa, kinwa. Selain itu bukan idhar wajib. Yuk kita baca contohnya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah ka'annahum bunyanum marsus wa khairu sinwani yusqa bima'in wahid kinwanun daniyatun wa jannatin min a'nab. Baris pertama yang mana? Dunya. Dunya. 2 bunya. 3 sinwa. 4 kinwa. Oke, sudah 4 itu saja. Yang banyak dijumpai itu dunia. Yang banyak dijumpai di dalam Al-Qur'an itu dunia. Jelas? Idhar wajib, idhar haki. Idhar haki tadi apa? Menyamarkan bunyi sukun dan tanwin bertemu idhar haki. Ikhfa hakiki menyamarkan bunyi sukun dan tanwin bertemu huruf 15. Kalau idhar wajib menjelaskan bunyi nun sukun bertemu salah satu waw dan ya dalam satu kata. Itu idhar wajib. Satu lagi, gunnah. Enak ini guna. Ini paling enak sendiri guna dan ikhlaq. Paling enak makanya tak teruskan sampai ini. Dan ini minggu pertama toh. Kita nanti evaluasi ini sudah saya target. Evaluasinya nanti itu minggu ketiga bulan Desember. Paling enggak November paling enggak target saya November sudah selesai materi. Nanti Desember kita full tilawah menguraikan sama nanti dibedai teorinya. Jadi nanti evaluasi jadi sudah ada celengan. Terakhir guna. Ya, guna itu apa? Jelaskan. Nun atau mim yang bertasydid. Nun atau mim yang bertasydid. Nah, ketika jenengan menjumpai nun atau mim yang bertasydid itu dinamakan hukumnya gunnah. Dengung, artinya dengung, mendengungkan dan sukun atau mim yang bertasydid. Inna amma, lah itu loh, itu guna. PR-nya jadi nanti banyak. Iya. Idhar haki sampai hari tidak usah menguraikan. Jadi PR-nya untuk besok tilawahnya itu idhar haki sampai guna. Ini masih sedikit. Siap ya? Ya, kalau gunanya insya Allah belum ada ini. Pokoknya kalau sudah sampai mem sukun, al-tahrif, kol-kolah itu biasanya masih ada. Yuk, kita
Kita baca contohnya, gunahnya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. La yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab wa anna alaihim nash'atal ukhra. Tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun wa anna lamma sami'nal huda amanna bi. Yuk baris pertama. Nurul mana? Inna. Ya inna. Terus Mbak Kiki. Gunah tok aja. Baris kedua lunna, inna, kunna. Ya, Mbak Baris Rica. ketiga anna, hinna. Ya, terus Mbak Ratri. Lunna, amma, Ya, terus Bu Umi. Anna, amanna. Jelas Lama. lama. Kurang satu Bu Umi tadi. Sampainya anna, lama, sama manna. Jelas untuk 3 hukum hari ini. Jadi hari ini nanti kita mempelajari 3 hukum: ikhfa hakiki, izhar wajib, gunnah. Nanti kalau habis selesai juz 30, tilawahnya masuk ke juz 1. Bisa diuraikan besok PR di tilawahnya masing-masing dari izhar halki sampai gunnah. Tajwid masih 17 hukum. Nanti 17 hukum ternyata. 17 hukum. 17 berarti iya, halki sampai jawazul wajhain. Udah yang ditanyakan? Jelas? Mbak Gigi? Beda? Umi? Oh ya, kalau masih tajwid santai itu cepat. Ini sudah tajwid juga yang agak berat. Oh, agak berat. Kalau berat sih enggak. Mungkin tidak begitu familiar. Kalau masih tajwid 1 insya Allah familiar. Mungkin dulu ketika Jena sudah pernah kelas di MTS, MA, itu tidak familiar dengan tajwid 1. Mungkin belum begitu menguasai. Kalau di tajwid 2 itu jarang. Maksudnya di MTS, MA saya tahu. Mungkin tahu paling sekali. Karena kalau tajwid itu kalau nggak diterapkan, kalau tidak diuraikan, mesti lupa. Nggak paham malahan. Hanya mengerti itu tapi nggak paham. Nanti kalau tahun 2 itu biasanya jenenge sing rodok kangelan. Nah, jenenge rodok. Kan itu loh tidak familiar. Mungkin nek sing pernah ngajar ya familiar. Kalau belum pernah ngajar, belum pernah belajar ini enggak familiar. Kalau yang tajwid 1 masih insya Allah masih mudah. Cuman yang susahnya kan mengurai mereka kalau tidak terbiasa. Betul nggih dari saya? Diraikan jelas? Ujiannya jenisnya apa aja? Apa? Ujiannya kalau di sini jenisnya apa? Tilawah yang jenengan, pokoknya tilawah yang jenengan baca nanti diujikan. Ada 1 halaman, yang diujikan 1 halaman. Habis itu menguraikan 2 baris atau 1 baris tergantung pengujinya. Habis itu di teorinya ditanya apa itu pembimbingan yang jenengan tahu biasanya gitu. Habis itu hafalannya apa yang dikeluarkan dan tergantung pengujinya.
disebutkan suratnya Aca. Ya, di suratnya seandainya saya hafalnya sampai Al-Balad sampai Anas, nanti itu Tante mau ujian mau ngasih surat apa gitu. Anas Mbak Gigi. Kan awake dhewe niku sama loh. Al-Zalzalah kan Al-Mazah sama Al-Kafirun. Kalau di kelas tartil itu tilawahnya satu halaman.